Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Tri Agung. NIM saya 118707060 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan atau membahas tentang logika kombinasi, yaitu pada modul 3 dari 8 modul. Ini tujuan saya membahas ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari ujian akhir semester praktikum teknik digital. Ada kalanya suatu kasus logika disajikan dalam bentuk suatu fungsi logika atau suatu diagram gerbang-gerbang logika yang belum tersaji secara efisien. Oleh sebab itu, penting bagi perancang rangkaian logika untuk mengerti bagaimana merancang suatu rangkaian logika dari setiap masalah yang dihadapi. Pada kasus ini, kita harus meneliti dahulu apakah fungsi logika yang disajikan tersebut sudah dalam bentuk yang paling sederhana atau efisien, ataukah masih dalam bentuk yang apa adanya, atau belum paling sederhana. Cara penyederhanaan dengan menggunakan aturan boolean merupakan cara yang paling umum dan yang paling sederhana, dan sangat praktis untuk rangkaian gerbang digital yang masih sederhana. Nah, maka dari itu, memang pada modul sebelumnya, yaitu modul kedua, yaitu materinya aljabar boolean. Jadi, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu aljabar boolean dikarenakan materi tersebut sangat penting digunakan pada modul ketiga ini, yaitu logika kombinasi. Karena pada materi aljabar boolean terdapat rumus-rumus penyederhanaan yang bertujuan untuk mencari hasil dari logika kombinasi. Oke, selanjutnya logika kombinasi adalah jenis logika digital yang diimplementasikan oleh sirkuit boolean. Output adalah fungsi murni dari input, berbeda dengan logika sekuensial. Output tidak hanya bergantung pada input, tetapi juga input sebelumnya. Nah, jadi logika kombinasi dapat disebut juga logika waktu independen karena bersifat murni, tidak seperti logika sekuensial yang kebalikan dari logika kombinasi. Untuk logika sekuensial sendiri dan kombinasi juga akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, selanjutnya, sirkuit logika sekuensial memiliki memori, sementara logika kombinasi tidak. Logika kombinasi digunakan dalam sirkuit untuk melakukan aljabar boolean, sinyal input, dan data yang disimpan. Sirkuit mengandung campuran logika kombinasi dan sekuensial. Selanjutnya, output sirkuit logika kombinasional ditentukan oleh fungsi logis dari kondisi inputnya, logika 0 atau logika 1 pada waktu tertentu. Nah, jadi hasilnya adalah bahwa rangkaian logika kombinasional ini tidak memiliki umpan balik, dan setiap perubahan pada sinyal yang diterapkan pada inputnya akan segera berpengaruh pada output. Dengan kata lain, dalam rangkaian logika kombinasional, output bergantung pada kombinasi inputnya setiap saat. Dengan demikian, rangkaian kombinasi ini tidak memiliki memori, tidak seperti logika sekuensial. Jika salah satu kondisi inputnya berubah status dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0, 1 itu merupakan high dan 0 itu merupakan low ya teman-teman. Maka output yang dihasilkan juga sebagai rangkaian logika kombinasional default membuatnya tidak ada memori, waktu, atau putaran umpan balik dalam desain mereka. Oke, selanjutnya. Sirkuit logika kombinasi tidak memiliki umpan balik, dan perubahan sinyal yang diterapkan pada input segera memiliki efek pada output. Sirkuit logika kombinasi, output tergantung pada semua waktu pada kombinasi inputnya. Tadi sudah dijelaskan ya, mengenai bahwa logika kombinasi itu tidak memiliki umpan balik, tidak seperti logika sekuensial. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga, jika salah satu dari kondisi inputnya berubah dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0, juga output yang dihasilkan oleh rangkaian logika kombinasi standar memiliki tidak ada memori, tidak ada waktu, atau putaran umpan balik dalam desain. Nah, ini contoh dari logika sekuensial.
seperti yang kita ketahui, logika sekuensial ini kan memang kebalikan dari logika kombinasi, yaitu berarti dia memiliki umpan balik dan memiliki memori, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ada 3 cara utama untuk menentukan fungsi rangkaian logika kombinasional. Yang pertama adalah aljabar boolean, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa sebelum kita mempelajari materi ini, yaitu logika kombinasional, kita harus mengerti terlebih dahulu aljabar boolean. Yang kedua, tabel kebenaran, dan yang ketiga adalah diagram logika. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu aljabar boolean. Ini merupakan cara pertama untuk menentukan fungsi rangkaian logika kombinasional. Karena aljabar boolean ini membentuk ekspresi aljabar yang menunjukkan operasi rangkaian logika untuk setiap variabel input benar atau salah yang menghasilkan output logika 1. Yang kedua, tabel kebenaran. Ini kita bisa lihat, ini merupakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran sendiri mendefinisikan fungsi gerbang logika dengan memberikan daftar ringkas yang menunjukkan semua status keluaran dalam bentuk tabel untuk setiap kombinasi variabel input yang mungkin dapat ditemui gerbang. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada kita tulis dulu, ada warna merah di sini sama dengan 1. Ini merupakan kesalahan dari hasil outputnya. Harusnya ini bernilai 0 atau dalam keadaan low. Nah, maka dari itu fungsi dari atau peran dari aljabar boolean dan tabel kebenaran agar kita dapat melihat bahwa output ini salah atau tidak. Yang ketiga, ada diagram logika. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini merupakan diagram logika atau gerbang logika. Di sini ada simbol N, ini merupakan NaN, dan ini merupakan NOR. Oke, sedikit mereview tentang materi aljabar boolean ya, bahwa misal jika aljabar fungsi dari gerbang N, ini simbolnya ya, dan ini merupakan OR. Maaf kalau tulisan saya jelek. Oke. Nah, fungsi aljabarnya dari gerbang N ini, lihat ini, yang ini ya, kurang lebih seperti itu, yaitu A tik B, atau kita bisa permudah A dikali B, dan OR ini A plus B, atau A ditambah B. Nah, jika A itu bernilai 1 dan B bernilai 0, itu kita bisa artikan juga 1 dikali 0, maka outputnya 0. Dan jika A tadi ya 1 dan B itu 0, jika di-OR-kan akan bernilai 1. Di sini merupakan lambang dari NaN ditambah N depannya, dan ini tambah N depan jadi NOR karena adanya not, jadi merupakan kebalikan dari output hasil dari ini. Oke, kita hapus saja ya. Selanjutnya, penyederhanaan fungsi logika untuk keluaran rangkaian yang terdiri dari kombinasi berbagai macam gerbang dapat dilakukan dengan hukum reduksi boolean. Jadi memang dalam membentuk rangkaian logika yang efisien dapat melakukan penyederhanaan pada rangkaian logika. Esensi dari penyederhanaan sendiri berarti meminimalisasi jumlah operasi dan variabel dalam ekspresi aljabar logika. Memang banyak juga metode untuk melakukan penyederhanaan rangkaian logika, dan salah satunya yaitu dengan menggunakan hukum reduksi boolean ini. Yang pertama ada hukum komutatif, yaitu baik fungsi penjumlahan logika maupun fungsi perkalian logika berlaku hukum komutatif. Sini contohnya, jika A OR atau plus B sama dengan B plus A. Jika A N atau
dikali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya ada hukum asosiatif, yaitu baik fungsi penjumlahan logika gerbang OR maupun fungsi perkalian logika gerbang N berlaku hukum asosiatif. Sini contohnya A, jika A OR dalam kurung B OR C tutup kurung sama dengan buka kurung A OR B tutup kurung plus C, dan jika A N buka kurung B N C tutup kurung sama dengan buka kurung A N B tutup kurung N C. Jadi hukum ini seperti komutatif dan asosiatif memang sering kita dengar ya pada ilmu matematika. Oke, selanjutnya ada hukum distributif, yaitu baik fungsi penjumlahan logika atau gerbang OR maupun fungsi perkalian logika atau gerbang N berlaku hukum distributif. Nah, oke, yang pertama di sini ada AN dalam kurung B OR C sama dengan ANB OR A NC. Dan juga dalam kurung A OR B N dalam kurung C OR D sama dengan ANC OR A ND OR B NC OR B ND. Memang hukum distributif ini juga kita pastinya sering mendengar dan pernah menggunakan hukum distributif ini dalam ilmu matematika. Selanjutnya ada aturan reduksi boolean. Nah, di sini memiliki 13 aturan. Di sini yang pertama contohnya ada A N0 sama dengan 0, A N1 sama dengan A OR 0 sama dengan A, dan seterusnya. Nah, dan juga bisa dilihat pada poin ke-7. Jika A IN-kan dengan not A, nah ini sama dengan 0. Jadi gambar garis di atas itu not ya. Bisa juga dilambangkan dengan koma atas. Nanti pada percobaan saya menggunakan lambang koma atas untuk notnya. Hanya jika saya tulis dahulu contoh ya, jika A ini inputnya bernilai 1, maka not A itu bernilai 0. Begitupun sebaliknya, jika A inputnya bernilai 0 dan maka not A-nya bernilai 1. Seperti itu. Nah, di sini juga dilihat pada poin 9 terdapat 2 not. Jadi A seperti ini terdapat 2. Maka hasilnya tetap A. Seperti itu. Karena 2 kali not A. Jadi jika A input A sama dengan 1, maka hasil dari ini adalah tetap 1. Seperti itu. Maka dari itu, pada poin 9 tetap A hasilnya. Dan bisa dilihat juga seterusnya pada terlebih pada poin 10 sampai 13 ini ya. Jika A plus not A, jika A or not A, NB sama dengan A or B, dan seterusnya ya. Jadi memang pada aturan ini perlu diingat agar bisa dengan mudah untuk menyederhanakan rangkaian. Oke. Sini ada contoh. Jika Y sama dengan not A, NB, NC, or not A, maka bagaimana cara penyederhanaannya? Di sini pertama sebenarnya kita pisahkan dulu, kita melakukan pada aturan 4 ya, bisa dilihat jika A plus 1 sama dengan 1. Dan juga ini berlaku hukum distributif. Oke, sehingga hasil penyederhanaannya menjadi hanya not A. Jadi terlihat penyederhanaannya. Oke, selanjutnya percobaan. Setelah materi sudah dipahami, kita akan melakukan percobaan yang terkait dengan materi yang sudah dijelaskan. Memang tadi saya sudah paparkan kepada teman-teman.
Sekarang saatnya kita melakukan percobaan. Kita akan melakukan 4 percobaan atau 4 pertanyaan yang akan kita coba untuk menjawabnya, yaitu untuk menentukan fungsi rangkaian logika kombinasional. Semua dilakukan dengan menggunakan simulator pada software Proteus 8 Profesional. Proteus 8 Profesional ini bisa digunakan ya untuk terutama untuk membuat rangkaian. Oke, percobaan pertama. Sini soalnya yaitu Y sama dengan dalam kurung A, N, B, or C, N dalam kurung B not, N, D, or C, not, N, A, or dalam kurung A, N, B, or C. Tutup kurung, not. Nah, seperti yang telah dijelaskan, untuk mencari logika kombinasional ini terdapat 3 langkah. Langkah pertama yaitu aljabar boolean. Oke, selanjutnya kita lakukan permisalan menjadi variabel X yang mana yang sama ini. Karena memiliki variabel yang sama dan memiliki perbedaan pada notnya. Maka kita jadikan A, N, B, or C ini menjadi X, dan yang satunya karena not menjadi X not. Oke, selanjutnya seperti ini jadinya. Nah, dengan menggunakan aturan nomor 11 yang tadi, aturan reduksi boolean, yaitu A not plus ANB sama dengan A not or B. Maka hasilnya jadi seperti ini. X di sini hilang ya, karena mengikuti aturan nomor 11. Sedangkan notnya tidak. Nah, selanjutnya X not, variabel X not ini dimasukkan kembali, yaitu A, N, B, or C-nya dimasukkan kembali ke X. Nah, inilah hasilnya. Oke, selanjutnya. Langkah kedua, yaitu pembuktian dengan tabel kebenaran. Jadi seperti yang telah dijelaskan bahwa ada 3 langkah untuk mencari rangkaian kombinasional ini. Yang pertama tadi sudah aljabar boolean, yang kedua ini tabel kebenaran, dan ketiga adalah diagram logika. Oke, dari soal yang tadi ini ya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan tabel kebenarannya. Untuk tabel kebenarannya sendiri memang harus sudah dipahami dari materi sebelumnya, yaitu aljabar boolean, agar pada materi kali ini yaitu logika kombinasional dapat dengan mudah untuk mengerjakannya seperti itu. Kita lihat di sini, saya jelaskan sedikit ya. Yang pertama kita lihat dulu ada berapa input di sini. Kita lihat di sini ada A, ada B, dan ada C, dan ada D. Gitu. Jadi ada 4 input di sini. Maka kita masukkan dahulu A, B, C, dan D-nya. Di sini kita lihat mengapa terdapat 16 baris. Karena dari soal itu terdiri dari 4 input. Misalkan, jadi ketika 4 input berarti menjadi 2 pangkat 4, yaitu 16. Maka dari itu terdiri dari 16 baris. Jika hanya 3 input, misalkan sini ada A, B, dan C, maka pada tabel itu terdiri dari berapa? 2 pangkat 3, yaitu 8 baris. Jika hanya 2, jadi 2 pangkat 2, 4, jadi ada 4 baris. Di sini kita masukkan saja dari mulai, ini kan biner ya, jadi dari 0 sampai 111, sini artinya berapa? 1 tambah 2, 3, oke. Jadi 15, seperti itu, karena mulai dari 0. Nah, setelah itu kita menentukan variabel yang pendek dahulu yang terdapat pada soal ini. Kita bisa lihat di sini ada A not, B not, C not, D not, karena di sini ada ya pada persamaan ini. Oke, setelah itu kita terus memasukkan ya. Sini kan sini ada 2 variabel, makin banyak ya di sini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ini merupakan pembuktian tabel kebenaran hasil dari penyederhanaan percobaan 1 nih. Nah, hasilnya ini lebih sedikit ya dibanding sebelumnya pada soal.
kita lihat juga ini merupakan tadi hasil output dari soal ya. Nah, dari sini terlihat bahwa bentuk tabel dan jumlah atau gerbang pada rangkaian berbeda, namun outputnya sama. Nah, disinilah peran untuk penyederhanaan dari rangkaian ini agar menjadi efisien dan memiliki output yang tetap sama seperti itu. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu membuat diagram logika. Nah, jadi ketika kita sudah membuat diagram logika, seperti tadi kan percobaan satu ada soal dan hasil penyederhanaannya. Nah, nanti output dari kedua persamaan tersebut kita jadikan diagram logika, lalu kita buktikan. Bisa dibuktikan jika misalkan inputnya dimasukkan sekian-sekian, nah maka outputnya kita lihat sama atau tidak. Jadi jadi diagram logika ini juga bisa menjadikan sebagai pembuktian gitu. Apakah tadi dua persamaan dari soal dan hasil penyederhanaannya sama atau tidak. Kita lanjut ke software Proteus 8 profesional untuk membuat diagram logikanya. Kita sudah berada di software Proteus 8 profesionalnya karena kita akan melakukan langkah ketiga yaitu membuat diagram logikanya, yaitu untuk membuktikan juga apakah outputnya sama antara dari soal dan hasil penyederhanaannya. Nah, di sini saya sudah membuat atau memilih komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada logic state ya. Ini untuk masukan atau inputannya. Dan juga ada logic prop untuk outputan atau keluarannya. Dan juga saya ada gerbang AND, gerbang NOR, gerbang NOT, dan gerbang OR. Karena memang pada persamaannya dibutuhkan gerbang-gerbang ini. Pertama-tama kita memasukkan terlebih dahulu inputannya. Karena ada 4 input, maka kita menaruh 4 logic state-nya. Setelah itu kita lihat pada persamaan di soal ini terdapat B-not, C-not, B-not, dan C-not. Maka dari itu kita menaruh not di depan B dan C-nya. Di sini Oke. Kita sini namakan dulu. Kita namakan dulu. Oke. Kita namakan dulu inputan-inputannya. Nah, tadi kita sudah memasukkan notnya. Setelah kita memasukkan not, maka kita langsung memasukkan gerbang-gerbang yang lainnya. Di sini tertulis A B dalam kurung A dikali B ditambah C. Kita selesaikan dulu A dikali B-nya. Maka kita mengeluarkan gerbang N. Oke. Kita sambungkan dulu. Oke. Di sini ditambah C ya. Jadi kita memasukkan gerbang OR karena ditambah C. Di sini biar memperkecil. Kita langsung pasang aja karena nanti B-nya terdapat not juga. Oke. Setelah itu kita selesaikan dulu B not dikali D-nya. Maka dari itu kita memasukkan gerbang N. Oke. Setelah itu C not dikali A. Berarti kita memasukkan lagi gerbang N ya. Di sini. Kita harus geser lagi ya, biar tidak berantakan. Oke. Tadi apa? C not dikali A. C not dikali A. Setelah itu ditambah. Nah, terus dari tadi yang hasil kurung itu dikali juga ya. Kita masukkan OR karena ditambah. Oke. Setelah itu dari dua ini kita kali. Kita membuat N di sini. Oke. Dan terakhir di sini ada plus AB plus C. Oke, dalam kurung ya. Sini.
B kali B. Oh, di sini kita menggunakan gerbang NOR ya, karena dalam kurung di luarnya ada terdapat NOT. Kita ganti dengan NOR. Oke, C-nya ini. Oke, dan terakhir ditambah. Berarti kita bang di sini. Oke. Maaf berantakan ya teman-teman. Menggunakan yang besar saja. Tuh. Rangkaian pada soal percobaan pertama sudah dibuat. Lalu kita akan membuat rangkaian yang telah disederhanakan dari percobaan pertama. Untuk komponennya masih sama, yaitu ada N, gerbang N, logic probe, logic state, NOR, NOT, dan OR. Pertama kita lihat dahulu, di sini masih terdapat 4 input. Lalu, maka kita buat 4 input lagi. Kita namakan terlebih dahulu. Ini A1. Karena tidak bisa sama, karena sudah dicantumkan pada rangkaian sebelumnya. Jadi kita harus menambahkan angka. Sini kita lihat terdapat dalam kurung B not B plus C A ditambah dalam kurung AB plus C dinotkan. Nah, pertama kita seperti biasa menaruh not terlebih dahulu di depan variabel yang memang sudah ada notnya. Sini ada B ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada perkalian B not dikali D. Maka kita masukkan gerbang N. Masukkan gerbang N ya. Di sini. Oke, selanjutnya di sini ada C dikali A. Kita tambahkan lagi gerbang N ya. Di sini saja. Sebentar. Oke. Setelah itu ditambahkan ya. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung yang selanjutnya. Di A dikali B. Berarti kita menaruh gerbang N. Di sini saja. Di sini A dikali B. Nanti kita masukkan A dikali B. Nah, kita kalau misalkan B saja bukan not, berarti kita menarik wire atau kabel dari sebelum not ini agar tidak masuk ke B not. Oke. Setelah itu, nah di sini menggunakan gerbang NOR karena di luar dalam kurung ada not. Gerbang not sini. Oke. C. Oke, setelah sudah, nah kita jumlahkan dengan gerbang OR terakhir. Oke. Untuk output kita taruh yang besar. Oke. Nah, sekarang kita akan membandingkan apakah jika input yang dimasukkan sama antara A, B, C, D, keempat input ini dengan outputnya gitu ya. Jadi kita lihat dua rangkaian ini. Misal, kita mulai. Jika misal kita tambah sini 1, 0, 0. Di sini sama ya. Kita coba lagi misalkan 1, 1, 0. Ya, mohon maaf teman-teman, ternyata saya salah menulis soal. Di tabel harusnya C-nya termasuk ada notnya. Jadi saya masukkan lagi notnya di C. C kita tambahkan ke sebelum not agar tidak berbeda. Oke. Sudah jadi, sekarang kita coba-coba dulu ya. Biar membuktikan apakah soal dengan hasil penyederhanaannya memiliki output yang sama. Oke, yang pertama ini masih sama ya, outputannya 1. Kita coba sama. Masih sama. Kita coba masih sama. Masih sama.
Kita coba matikan semua. Oke, masih sama juga ya. Coba lagi, masih sama. Oke, masih sama. Oke, masih sama. Nah, jadi dari hasil pembuktian tadi terbukti juga bahwa memang soal dengan hasil penyederhanaan eh, memiliki output yang sama. Maka terbukti bahwa ini merupakan rangkaian kombinasional. Ya, dan tadi kita sudah membuktikan melewati diagram logikanya, dan ini adalah hasilnya ya dari cobaan yang kita lakukan. Oke, memang terlihat bentuk dan jumlah rangkaian itu berbeda, tetapi outputnya sama. Selanjutnya, cobaan kedua. Nah, sini kita menggunakan hukum distributif, yaitu ya ini ya, A dikali B tambah C. Nah, jadi kita masing-masing dikali A ya, A dikali B tambah plus A dikali C. Jadinya seperti ini. Ya, sini menggunakan aturan jika ada variabel yang sama, yang satu tidak mempunyai not dan satunya mempunyai not, maka hasilnya 0. Seperti ini, B dikali B not sama dengan 0. Oke. Nah, di sini menggunakan hukum distributif. Ya, dan hasilnya seperti ini. Hasil penyederhanaan dari soal di atas pada percobaan 2, yaitu Y sama dengan B not ditambah B dikali C. Ya, selanjutnya ada pembuktian dari label kebenarannya ya. Label kebenaran. Nah, lihat apakah sama outputnya. Ternyata sama. Ya, ketika B C 0, outputnya sama 1. Ketika B-nya 0, C-nya 1, outputnya sama-sama 1. Ketika B 1 dan C 0, outputnya sama-sama 0 ya. Dan ketika B dan C 1, outputnya sama-sama 1. Mari kita membuat diagram logikanya. Ya, dan ini merupakan diagram logika dari percobaan kedua. Saya langsung buat jadi ya, tidak menggunakan proses karena telah dijelaskan pada percobaan pertama. Nah, di sini kita lihat pada soal percobaan kedua, yaitu dalam kurung AB dikali B not ditambah B not ditambah BC. Nah, ini merupakan dilihat pada rangkaian di atas ini. Dan pada rangkaian di bawah, yaitu hasil penyederhanaan dari soal percobaan kedua, kita bisa lihat bahwa memang lebih sederhana ya, lebih efisien. Nah, dan sekarang kita langsung saja untuk membuktikan, untuk memasukkan inputannya apakah sama dengan outputnya di antara kedua rangkaian tersebut. Oke, langsung kita coba saja ya. Jika 1100, nah di sini A tidak memiliki kabel ya, wire-nya tidak ada karena memang pada penyederhanaan A-nya tidak ada gitu. Jadi yang digunakan hanya B dan C. Kan, tapi kita tetap masukkan. Oke, sekarang kita coba ya, tetap kita lanjut ya. Misalkan 100, nah ini masih sama. Jika 110 masih sama juga. Masih sama juga ya. Kita hilangkan. Masih sama. Masih sama. Ya. Jadi terbukti bahwa ini merupakan rangkaian kombinasional. Oke. Dari hasil yang telah kita lakukan, didapatkan rangkaian seperti ini dari soal percobaan nomor 2, dan setelah disederhanakan menjadi seperti ini. Ya, terlihat di sini ya, A-nya tidak ada. Oke. Selanjutnya, percobaan ketiga. Ya, kita lihat soalnya. Yuk, untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa langsung lihat saja ya prosesnya.
Nah, di sini menggunakan hukum distributif ya. Sudah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya menggunakan aturan tadi adanya jika B dikali B not sama dengan 0. Ini sama. Nah, jika variabel sama, tidak ada notnya dua-duanya, nah, maka hasilnya 1. Ya, jika di n-kan atau dikalikan. Jika sebaliknya ini, maka hasilnya 0. Oke, nah yang terakhir ini menggunakan hukum distributif ya. Kurang menjelaskan. Lanjut ke pembuktian dengan tabel kebenaran. Kita lihat di sini. Ya, untuk soalnya seperti ini, dan setelah disederhanakan menjadi ya, seperti ini. Ya, sama ya inputannya. Outputannya, maaf. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mencari diagram logikanya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buktikan dengan mencoba masukkan inputannya. Ya, sama ya teman-teman. Jadi terbukti bahwa ini merupakan rangkaian kombinasional. Ya, oke. Setelah kita mencari tadi diagram logikanya, didapatkan rangkaian seperti ini ya. Jadi seperti. Nah, sebelumnya saya mohon maaf belum menjelaskan bahwa adanya SOP atau POS. SOP itu yang berarti penjumlahan dari hasil kali atau sum of product dan perkalian dari hasil jumlah atau product of sum. Nah, di rangkaian ini terlihat bahwa gerbang logikanya sama, ya. Akan tetapi, nah yang atas ini merupakan POS, yaitu perkalian dari hasil jumlah, ya. Yang kedua ini merupakan SOP, yaitu penjumlahan dari hasil kali atau sum of product. Selanjutnya, percobaan keempat. Nah, percobaan ini berbeda dengan percobaan sebelumnya. Kenapa? Karena persamaan ini hanya berubah dengan menggunakan hukum atau teorema De Morgan. Kita bisa lihat di sini, ya, tidak ada spesifik ya untuk penyederhanaannya seperti aljabar boolean dan lain-lain. Oke, kita lihat tabelnya selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja. Apakah sama outputnya? Teman-teman bisa cari sendiri juga nih ya untuk perhitungannya, sehingga outputnya bisa sama seperti ini. Oke, selanjutnya seperti biasa langkah ketiga yaitu mencari diagram logikanya. Ya, dan pada percobaan terakhir ini yaitu pada percobaan 4, ini merupakan hasil dari diagram logika ya, yang mana menggunakan hukum atau teori dari De Morgan. Memang yang terlihat di sini perbedaannya hanya gerbang logikanya saja. Nah, akan tapi tetap ya outputnya akan sama. Kita akan coba ya. Oke, pertama. Ya, masih sama ya. Oke. Dan ini untuk soalnya ini terbalik ya. Rangkaian di bawah merupakan soalnya dan di atas merupakan hasil penyederhanaannya dengan menggunakan teorema De Morgan. Masih sama, teman-teman? Ya, jadi terbukti bahwa kedua rangkaian ini memiliki output yang sama. Ya, setelah kita melihat barusan dijadikannya diagram logika dari percobaan keempat melalui software Proteus, oke, dapat disimpulkan bahwa memang pada rangkaian ini tidak dibilang sederhana sih tidak, akan tetapi hanya berubah bentuk ya. Karena pada percobaan ini keempat ini berlaku hukumnya De Morgan. Nah, kita bisa lihat rangkaian pertama pada soal itu berbentuk SOP atau sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Dan yang kedua yaitu berbentuk POS atau product of sum, yaitu perkalian dari hasil jumlah. Kesimpulannya adalah untuk mengubah fungsi logika menjadi sederhana sangatlah diperlukan karena kita butuh yang efisien ya. Dalam penyederhanaan fungsi logika dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya dengan
reduksi boolean seperti yang telah kita lakukan pada percobaan 1 sampai ke 3. Tabel kebenaran digunakan untuk mengecek atau menganalisa output dari fungsi logika. Kita bisa mengecek itu melalui tabel kebenaran jika itu outputnya sama atau tidak. Di antara rangkaian yang masih rumit menjadi sederhana. Yang terakhir, penyederhanaan akan berhasil jika persamaannya menjadi lebih singkat, namun outputnya sama. Nah, outputnya sama. Jadi, ya penyederhanaan akan berhasil jika outputnya sama. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ataupun yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.